Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yongyong akan mempresentasikan tugas besar interaksi manusia komputer dari step 10 sampai terakhir itu 14. Untuk yang pertama itu step 10 yaitu internasionalisasi dan accessibility. Untuk internasionalisasinya itu kita ada yang pertama ada localization, terus yang kedua ada word and text, yang ketiga ada image and symbol, keempat ada color, squeeze, and functionality. Lalu untuk poin B-nya itu accessibility. Yang pertama kami ada visual, kedua ada hearing, ketiga ada speech or language, keempat ada seizure disorder. Lalu untuk next-nya itu step 11 dan 12 yaitu grafik, icon, image, dan warna. Untuk yang pertama itu kami ada ikonnya. Kami menambahkan ikon melihat kata sandi, terus ada ikon notifikasi, ikon helper, ikon profile, ikon logout, ikon riwayat masukan, input TAK, beranda, dan ada ikon drop down. Lalu selanjutnya ada justifikasi warna. Warnanya kami menggunakan warna gradasi yaitu merah sedikit kepingan dan juga warna putih. Untuk kode warnanya ada FF7971, ada S95151, dan terakhir F0FBFF. Berikut merupakan pengaplian warnanya untuk halaman login. Lalu pada bagian profil kami menggunakan dua warna, yaitu merah dan juga abu-abu. Berikut merupakan gambaran warnanya di profil. Terus kalau background kami menggunakan warna standar, yaitu putih, seperti berikut. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu step 13. Ya, untuk step 13, desain interface dan pengujian. Yang pertama ada visual hierarchy. Justifikasi dari mockup di gambar kiri itu visual hierarchy pada mockup login tergambar menjadi dua bagian utama, form untuk login dan image TAK Telkom University. Lanjut. Lalu yang kedua ini ada visual hierarchy pada mockup beranda tergambar melalui pembagian frame menjadi dua bagian utama, sidebar dan informasi TAK mahasiswa. Lalu ada visual hierarki pada mockup masukan TAK tergambar melalui pembagian frame menjadi dua bagian utama yaitu sidebar dan informasi masukan TAK. Lalu juga ada visual hierarki pada mockup riwayat masukan gambar, masukan tergambar melalui pembagian frame menjadi dua bagian utama seperti yang di atas ada sidebar dan informasi riwayat pelaporan kegiatan yang telah dimasukkan. Untuk step keduanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk Gestalt Principle ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama proximity. Nah, proximity ini itu untuk elemen yang berdekatan itu sudah terpenuhi, lalu similarity itu untuk simetris dari elemen-elemennya kita cenderung terlihat sederhana namun masih memanjakan mata. Lalu untuk continuity itu dari page sebelumnya ke page selanjutnya itu objeknya kita mengambil desainnya secara linear agar dapat masuk. Lalu closure itu kita menggunakan icon yang sesuai dengan fungsinya agar dapat mudah dipahami. Lalu untuk task dan mockup untuk page login itu ya pengguna menggunakan akun mereka untuk login ke website Telio. Lalu untuk page beranda itu digunakan untuk melihat TAK dan IKK mereka. Lalu selanjutnya ada page masukkan TAK, itu berfungsi untuk memasukkan TAK mereka. Lalu yang terakhir ada riwayat TAK, di mana dapat melihat riwayat TAK yang sudah dimasukin dan status TAK mereka.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke step 14, di mana step 14 ini adalah desain interface dan pengujian. Di mana desain interface di sini kita menggunakan link prototype yang tersedia itu Figma-nya, dan pengujian yang kita gunakan di sini kami menentukan penentuan dan justifikasi rencana usability testing yang meliputi aspek hipotesis dan parameter yang diukur. Di mana dalam hipotesis tersebut juga terdapat beberapa macam seperti yang pertama itu navigasi, terus masukkan TAK, kejelasan informasi, fitur, dan akses menu. Kemudian di sini kita masuk ke parameter yang diukur untuk menjawab hipotesis tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini hasil dari hipotesis-hipotesis yang ada, dan ini adalah parameter yang menjawab hipotesis tersebut. Kita masuk ke bagian B, itu menentukan justifikasi task dan skenario yang meliputi aspek kelengkapan task dan kejelasan skenario. Di mana di sini kami memiliki task inti yang mana ada login, halaman beranda, menginput data TAK, melihat status pengujian TAK, dan di sini juga kami ada task tambahan di mana kami menambahkan fitur bot, yang mana fitur bot itu untuk membantu user menggunakan website tersebut. Oke, kita masuk ke bagian C, di mana bagian C ini menentukan justifikasi logistik yang meliputi aspek prototype and rundown session. Di mana prototype yang kami pakai di sini, kami memakai halaman login, halaman beranda, input data TAK, halaman riwayat TAK, dan fitur bot chat. Nah, ini kita ke rundown session, di mana ada introduction. Introduction itu pengenalan prototype, kemudian pemberian task, penutupan sesi. Oke, mungkin itu pemaparan dari step 14. Mungkin kemudian akan masuk ke prototyping. Oke, saya ambil alih. Di sini saya akan mendemokan prototipe yang sudah kami buat. Yaitu pertama ada fitur halamannya itu. Di tengah kami menggunakan tulisan TAK. Lalu untuk animasinya itu dia akan bergerak ke kiri atas dan akan muncul halaman login. Jika kita memasukkan ID yang salah, dia akan muncul pesan pop-up seperti ini. Setelah itu kita masuk ke login, lalu di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk menu loginnya kita masih menggunakan menu yang mirip dengan website TAK yang lama, cuman kita edit beberapa saja. Lanjut. Untuk masukkan TAK juga masih mirip formatnya, cuman kita bedakan form sama beberapa desainnya. Oh, ini juga masih sama. Oke, next. Nah, ini itu jika terjadi sedikit error. Enggak, yang ini masih loading. Ini websitenya loading data. Dan ini jika tidak menginput tapi mengsubmit gitu, jadi dia ada error message-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ini juga di bagian input TAK ada yang seperti dijelaskan oleh Rian sebelumnya, ada chatbot. Coba. Nah, ini di sini user bisa chat dengan bot AI yang sudah disediakan. Lalu ada pilih file.
Jika filenya terlalu besar akan ada pop-up alert seperti ini. Lalu jika kita ingin upload, bisa dipencet upload dan akan mengeluarkan persenan loading dan selesai. Oke. Lalu kita bisa logout juga dengan pencet logout di kiri bawah dan kembali ke page login. Sampai sini saja prototipe kami. Yang terakhir itu pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya Rian. Oke, di sini untuk pengujian kami menggunakan survei, di mana di survei tersebut itu ada beberapa yang sudah mendemokan link dari prototipe kami, di mana di sini kami masuk ke login, di mana yang sebelumnya di sini ada beberapa orang yang bilang menurut survei bahwa warna yang dipakai tadinya kurang menarik. Nah, namun di sini kami sudah mengubah warna tersebut menjadi campuran dari gradien warna merah sama putih. Dan itu hasilnya membuat user puas dengan hasil yang telah diubah. Oke, kita next ke beranda. Oke, di mana di beranda ini ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa background dari beranda ini tuh kurang pas untuk disimpan di website TAK. Dan di sini kami juga sudah mengubah background tersebut dengan background Telkom. Kemudian bukan hanya itu, font yang kami gunakan sebelumnya bukan font yang kami gunakan sekarang. Nah, karena font yang dulu menurut survei itu sangat kurang enak dilihat, dan akhirnya kami menggunakan font ini untuk memulai ketertarikan baru terhadap user. Oke, kita next ke masukkan TAK. Nah, di mana di masukkan TAK ini ada beberapa kendala sebelumnya, yang mana user dari survei itu mengatakan bahwa font yang tersedia di masukkan TAK itu susah dilihat karena font yang digunakan sangatlah kecil, karena dan akhirnya di mana kami berinisiatif untuk mengubah font ini menjadi agak lebih besar dan bisa dilihat untuk orang-orang yang mempunyai kendala dalam mata. Oke, kita next ke riwayat masukan. Untuk riwayat masukan di sini oke, udah aman, tidak ada revisi dari kami karena menurut survei juga udah oke. Dan kemudian di sini juga sebelumnya kami belum menambahkan chatbot, yang mana kami karena melihat survei di mana para user yang menggunakan website kami itu mempunyai banyak kendala, dan oleh karena itu kami menggunakan chatbot ini untuk memudahkan para user menggunakan menggunakan website TAK ini untuk membantu para user. Oke, mungkin itu saja dari pengujian. Saya kembalikan. Baik.
Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.